Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 subtema 3 dari tema 8. Adapun materi-materi yang kita akan bahas pada pembelajaran ini adalah pertama, menghemat penggunaan air bersih. Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan ilmu pengetahuan alam. Kemudian materi kedua adalah membuat gambar cerita. Nah, materi yang kedua ini sumbernya adalah muatan SBDP. Dan yang ketiga adalah informasi penting dari teks bacaan. Dan materi ketiga ini adalah bersumber pada muatan bahasa Indonesia. Oleh karenanya, untuk kamu yang saat ini sedang menyaksikan video pembelajaran ini, yuk simak, perhatikan baik-baik, dan cermati dalam menyaksikan video pembelajaran ini. Gunanya adalah agar kita dapat segera dan cepat dalam memahami video pembelajaran ini. Yuk sama-sama kita akan bahas satu persatu dari materi-materi tersebut. Yang pertama adalah menghemat penggunaan air bersih. Materi pertama ini adalah materi yang bersumber pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Air digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci pakaian, dan sebagainya. Walaupun air tersedia di alam dan jumlahnya tidak terbatas, kita harus menggunakan air secara bijaksana. Kegiatan menghemat air sangat bermanfaat, terutama jika air tersebut kita peroleh dari PDAM. Nah, PDAM ini adalah perusahaan daerah air minum atau pompa listrik. Nah, ini gambarnya ya, contohnya dalam penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Gunanya adalah untuk mencuci pakaian dengan air secukupnya. Semakin sering kita menggunakan air dari PDAM dan pompa listrik, maka tagihan penggunaan air dan listrik pun akan semakin besar dan mahal. Selain itu, saat ini telah terjadi kelangkaan air bersih dikarenakan ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi prinsipnya, ketika kita menggunakan air yang asal sumbernya dari PDAM, yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, mencuci pakaian, mencuci piring, dan lain sebagainya yang sumbernya dari PDAM, maka tagihan besar bayarnya adalah semakin besar ketika kita menggunakannya semakin banyak. Apalagi ditambah ketika air PDAM-nya itu disedot menggunakan pompa listrik. Semakin kita banyak menggunakan, maka semakin besar daya listrik yang akan kita keluarkan. Oleh karenanya, untuk kamu yang di rumah menggunakan air dari PDAM, yuk segera dihemat-hemat mulai dari sekarang dalam penggunaan air yang kita biasa gunakan. Agar apa? Agar tagihannya pun menjadi tagihannya tidak terlalu besar, apalagi di daerah-daerah tertentu selain di Jakarta ya, itu memiliki kelangkaan air bersih karena daerahnya mungkin daerah tinggi, daerah pegunungan. Ketika mereka mengalami musim kemarau, maka mereka akan mengalami kekeringan air, beda dengan yang tinggalnya di daerah dataran rendah kayak kita ya, seperti DKI Jakarta. Berikut tindakan menghemat air yang dapat kita lakukan. Jadi kalau kita mau menggunakan air, cobalah menggunakan air seperti yang berikut, karena ini adalah bagian dari tindakan kita dalam penghematan air. Yang pertama, gunakan air secukupnya saat mandi dan lainnya. Jadi kalau kita mandi, airnya jangan terlalu banyak dibuang ya. Atau melakukan aktivitas lainnya yang menggunakan air, kayak mencuci baju, kemudian mencuci piring, dan lain-lain sebagainya. Kedua adalah menutup atau mematikan keran air setelah selesai menggunakan. Jadi kita hanya menggunakan atau menyalakan keran air apabila air yang
tersebut akan kita gunakan dan segera langsung mematikan kerannya jika selesai menggunakan kerannya. Kemudian yang ketiga adalah tidak mencuci pakaian setiap hari dalam jumlah sedikit. Jadi kalau di rumah kita ada pakaian kotor, tidak bersih, maka janganlah setiap hari mencuci pakaian, karena ini adalah bagian dari pemborosan dalam penggunaan air yang kita lakukan. Keempat, yang terakhir adalah tidak mencuci kendaraan. Tidak mencuci kendaraan setiap hari, melainkan cucilah kalau benar-benar kotor. Jadi kalau ada kendaraan di rumah kita, baik mobil atau motor, ketika mengalami musim hujan, maka janganlah setiap hari dicuci, melainkan kalau benar-benar kotor dan besoknya kira-kira sudah masuk ke daerah yang kering, tidak hujan, maka bolehlah di situ kita akan melakukan mencuci kendaraan kita. Jadi 4 hal ini sebisa mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gunanya apa? Gunanya ya untuk kita sendiri, untuk orang lain, dan pada umumnya. Untuk kita apa manfaatnya? Untuk kita tagihan listriknya menjadi lebih murah, tagihan PDAM-nya pun jadi lebih murah, karena saat ini kan ekonominya lagi sedang sulit ya. Apalagi kalau kita bisa menghemat, maka kita bisa menghemat dalam pengeluaran keluarga. Kemudian kita lanjutkan ke materi yang kedua seperti yang nampak pada layar ya. Membuat gambar cerita. Nah, membuat gambar cerita ini adalah bersumber pada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Di mana materinya kalau kita perhatikan di sini adalah menggambar ya, membuat gambar sesuai dengan judul. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan yang saling berhubungan. Urutan yang saling berhubungan satu dengan lainnya membentuk sebuah cerita. Adapun langkah-langkah dalam membuat gambar cerita antara lain: 1. Mempersiapkan alat dan bahan. Nah, di sini adalah poin utamanya, mempersiapkan alat dan bahan. Jadi kalau nggak punya alat, nggak punya bahan, kita nggak bakal bisa membuat gambar cerita. Nah, di bagian alat dan bahan ini kita sesuaikan dengan teknik yang akan kita gunakan. Apabila menggunakan teknik basah, maka kita memerlukan beberapa bahan-bahan yang berbeda dengan teknik kering. Kemudian yang kedua adalah menentukan tema. Jadi sebelum kita menggambar, selain kita mempersiapkan alat dan bahan, yang kedua adalah menentukan tema. Nah, tema ini adalah kita tentukan yang berasalnya dari mana. Berasal dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, atau juga bisa berdasarkan dari hasil pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Jadi temanya kita tentukan agar kita bisa fokus dalam menggambar cerita yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan sketsa. Nah, sketsa ini adalah yang kalau kita gambar sebelum kita warnai, ya seperti tampak pada layar ya. Sebelah kanan ini kan udah diwarnai ya menggunakan teknik kering. Sebelum kita menggambar dengan cara diwarnai, kita buat dulu. Setelah menentukan tema, kita sketsakan. Sketsa itu berarti baru tulisan dalam bentuk tulisan pensil ya, yang tidak tebal, yang gunanya untuk memastikan jika ada yang salah kita dapat segera menghapusnya. Inilah kegunaan dari pembuatan sketsa. Yang keempat adalah penyelesaian gambar. Nah, penyelesaian gambar itu banyak ya posisinya ya. Bisa sketsa yang telah kita buat terlebih dahulu dengan cara kita tebalkan, kemudian juga kita beri warnanya, lalu kita sempurnakan gambarnya kekurangan-kekurangan yang ada pada sketsa yang sebelumnya sudah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah memberikan warnanya, itu kita menggunakan teknik yang kering atau yang
basah. Pada bagian penyelesaian gambar ini, setelah kita melakukan pada tahap ini, berarti gambar kita telah posisinya selesai. Jadi 4 hal ini adalah langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Jadi untuk kamu yang ingin membuat gambar cerita, cobalah mengurutkan langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang kita saksikan saat ini. Yaitu yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Kedua, menentukan tema. Dan yang ketiga adalah pembuatan sketsa. Serta yang terakhir, menyelesaikan gambar. Jika urutan ini telah kita laksanakan, kita lakukan, maka niscaya akan kita membuat gambar ceritanya dengan gambar yang sangat rapi, bagus, dan mudah-mudahan banyak yang gemari dari gambar yang kita buat. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Materi yang ketiga adalah informasi penting dari teks bacaan. Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.8 dan 4.8. Dengan informasi yang ada pada teks, kita dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baru. Jika informasi yang dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi yang didapat kepada orang lain. Informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca secara seksama dan teliti atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau kita mau mencari nih informasi dari teks bacaan atau dari teks non-fiksi dan teks fiksi, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah membaca teks tersebut secara seksama dan teliti. Dari awal, pertengahan hingga akhir kita harus membacanya, bacaan teks tersebut. Kemudian kalau kita mau lebih cepat memahaminya, selain membaca kita juga harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Karena biasanya jika kita menemukan teks bacaan di bagian bawahnya terdapat beberapa pertanyaan yang gunanya adalah untuk mengetes kemampuan kamu dalam memahami bacaan tersebut. Nah, mudah-mudahan nih pada poin ini, karena kita hanya mendapatkan informasi penting dari teks, kamu bisa menerapkan dan mengamalkan dalam ketika kamu membaca suatu bacaan. Setelah kita mempelajari ketiga materi tersebut, dari materi 1 sampai dengan materi yang terakhir, cobalah kamu untuk sekarang menjawab latihan-latihan soal ini, yang dimana soal tersebut adalah soal sebanyak 5 soal. Jawablah pertanyaan ini dengan jawaban yang tepat dan benar, dan jawabannya adalah jawaban berasal dari kemampuan kamu sendiri, tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan. Saya doakan semoga kamu mudah dalam menjawab soal-soal tersebut dengan sangat cepat. Silakan mengulang kembali video pembelajarannya dari awal hingga menemukan soal latihan ini pula. Mudah-mudahan kamu bisa ya dalam menjawab soal-soal berikut. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.